Oke, materi kita kali ini mengenai apa itu obligasi syariah ya. Jadi yang sebelumnya kita jelaskan mengenai obligasi. Nah, sekarang kita khusus ngebahas mengenai obligasi syariah. Nah, obligasi syariah ini yang seperti apa? Ini jelas ya perbedaannya. Kalau ada embel-embel syariah ataupun secara pengertian syariah itu berdasarkan prinsip syariah. Jadi kalau kita satu kata per satu itu obligasi ini surat hutang. Sedangkan syariah ini dengan prinsip syariah. Jadi obligasi surat utang yang dikeluarkan dengan prinsip syariah gitu. Nah, kalau lebih detailnya teman-teman secara definisi seperti ini. Yaitu surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Surat berharga apa sih? Surat berharga hutang. Kan surat berharga itu ada beberapa jenis ya. Ada bentuknya aset, kepemilikan, eh, itu dengan saham gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau dalam bentuk utang, surat utang, nah, maka disebutnya dengan efek juga. Eh, tapi di sini surat berharganya dalam bentuk utang. Ya. Ada kepemilikan itu saham, kalau utang itu adalah obligasi. Nah, maka di sini prinsipnya berdasarkan prinsip syariah. Nah, syariahnya yang seperti apa? Yang berdasarkan kriteria ataupun kaidah-kaidah yang ada di agama Islam. Gitu. Nanti apa aja nanti kita bahas ya. Jadi salah satu produk yang paling terkenal dari sisi obligasi syariah disebutnya adalah sukuk ya. Jadi kalau ada obligasi namanya syariah itu kita ngomongnya nggak obligasi syariah tapi langsung sukuk ya. Nah, sukuk ini pengertiannya bukan juga utang ya, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset gitu. Sebetulnya kan prinsipnya sama, surat utang yang diterbitkan oleh instansi tertentu gitu ya, entah itu pemerintah, entah itu korporasi. Tapi di sini bentuknya bukan utang karena dia sistemnya bukan meminjamkan uang atau kita meminjamkan uang ya, tapi ada prinsip di mana ada jaminannya. Kali kalau di syariah itu ketika kita meminjamkan uang itu kita harus ada jaminan aset yang dipegangnya oleh si krediturnya itu ya. Nah, maka di sini buktinya itu apa? Bukan utang tapi kepemilikan bersama atas suatu aset. Contohnya pemerintah nih mau menerbitkan sukuk. Pemerintah itu harus menjaminkan asetnya apa? Entah itu gedung, entah itu bangunan, entah itu dalam aset apapun gitu ya, emas atau apa terserah. Tapi intinya ada aset yang dijaminkan di situ. Dan itu dimiliki bersama selama kontrak selesai atau jatuh tempo. Nanti ketika jatuh tempo udah selesai ya, dibalikin semua ya udah asetnya balik lagi gitu ke pemerintah. Jadi aset yang mendasari sukuk ini bisa properti, infrastruktur, jalan, maupun jembatan atau apa, komoditas gitu ya, dan juga proyek-proyek yang sesuai syariah. Itu kayak IKN nih, lagi dibangun. Kalau sesuai prinsip syariah boleh. Nanti kita terbitkan obligasi namanya sukuk gitu ya. Nah, ini bisa jaminannya seperti itu dalam bentuk proyek dan lain-lain. Ya, tapi perbedaannya jelas ya. Jadi obligasi syariah itu tidak disebut dengan obligasi syariah, tapi dia nama lainnya adalah sukuk. Nah, sukuk ini yaitu bentuk kepemilikan bersama atas suatu aset. Ya, pada prinsipnya sama, yaitu surat utang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Nah, perbedaan mendasar di sini antara obligasi syariah dan konvensional, ya, atau sukuk dengan obligasi konvensional, dari sisi aspek di sini ya, dasar hukum. Ya, kalau obligasi konvensional itu berdasarkan hukum perdata. Perdata di sini ya pinjam meminjam seperti itu ya, teman-teman ya. Itu sistemnya perdata, nanti ada gugatan kalaupun ini dilikuidasi seperti itu. Jadi hukumnya normal, perdata. Kan ada pidana dan juga perdata. Ini masuknya kategori pidata, perdata. Nah, kalau yang obligasi syariah atau sukuk itu berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariahnya tadi ada, nanti ada beberapa, ada empat. Nanti kita bahas ya, teman-teman ya.
Nah, dari sisi imbalan itu kalau yang konvensional udah jelas di awal ya, dia ngomongin bunga atau kupon. Jadi perjanjiannya adalah eh, kita akan mendapatkan bunga mungkin per tahun 6%, 7%, 8% terserah itu ya. Tapi perjanjiannya udah sama nih, bunga. Nah, kalau obligasi syariah dia nggak ngomongin bunga, tapi dia sistemnya adalah bagi hasil atau sewa, teman-teman ya. Bagi hasil atau sewa. Nah, pertanyaannya adalah eh bedanya apa, Pak? Sama ya, teman-teman ya. Dengan bunga hampir sama. Cuma di perjanjiannya aja. Besarannya juga sama. Contohnya ada obligasi konvensional nih pemerintah menerbitkan obligasi konvensional, ORI gitu ya. Itu 6%. Sama juga sukuk juga sama. 6%. Tapi di sini bukan 6%-nya ini dalam perjanjiannya adalah sistemnya bagi hasil atau sewa. Ya. Sama-sama 6% sama. Konvensional 6%, yang sukuk juga 6%. Tapi di sini perjanjiannya berbeda. Kalau konvensional itu udah jelas di awal bunga. Tapi kalau yang sukuk itu sistemnya bagi hasil. Pak, apa bedanya? Ya beda dari sisi prinsipnya ya. Itu aja yang ngebedain ya. Kalau dari sisi teknis tetap sama. Persentase, terus pembayarannya dalam bentuk uang juga kan. Gitu. Nggak ada yang berbeda. Cuma prinsipnya aja yang berbeda. Gitu. Niatnya ya. Prinsip dan niat memang. Yang ketiga dari sisi aspek pendukung ya. Ini tidak wajib. Pendukung ini adalah jaminan teman-teman ya. Jaminan. Jadi aset pendukungnya ada jaminannya nggak gitu kan? Nah, kalau di konvensional tuh nggak ada. Pemerintah menerbitkan FR, ORI, yang nggak ada jaminannya. Jaminannya ya kepercayaan aja ya, gitu kan. Nah, tapi kalau udah bentuknya sukuk, itu ada jaminannya. Entah itu tadi gedung, infrastruktur, gitu ya. Entah itu properti, ya, proyek dan lain-lain. Tapi intinya ada jaminan yang ditentukan, gitu. Nah, yang keempat dari sisi transaksi perbedaannya apa? Kalau konvensional ini tidak mengandung riba karena tadi ya tidak ada bunga, prinsipnya hanya sistem bagi hasil atau sewa, maka yang syariah atau sukuk ini bebas dari riba. Oke ya, jadi sampai sini paham ya teman-teman ya perbedaan mendasar antara obligasi konvensional dan obligasi syariah. Nah, jenis-jenis obligasi syariah atau sukuk ini prinsip-prinsipnya ada eh, empat ya teman-teman ya, yaitu sukuk ijaroh. Bedanya perjanjiannya ya, perjanjiannya. Yaitu sukuk ijaroh, yang kedua sukuk mudarabah, yang ketiga adalah sukuk wakalah, yang keempat adalah sukuk murobahah. Nah, kalau sukuk ijaroh ini berdasarkan akad sewa. Jadi perjanjian di awalnya itu nyewa. Nah, yang namanya sewa, ya kita dapat uang ya hasil sewanya. Nah, itu hasil sewanya ada yang per bulan, mungkin ada yang per 3 bulan, ada yang 6 bulan, itu ya tergantung perjanjian. Tapi kita dapatnya adalah uang sewa, gitu ya, bukan bunga. Ini ijaroh. Jadi ijaroh ini sewa. Kalau mudarabah, dia sistemnya bagi hasil. Ya perjanjiannya mudarabah, berarti dia bagi hasil. Kalau sisi persentase sama, sama. Terserah ya, persentase mau sama, mau beda gitu. Tapi ya sama sih. Kalau 6%, 6%. Entah itu sistemnya ijaroh maupun mudarabah sama. Jadi kalau mudarabah di sini, mudarabah itu adalah bagi hasil. Nah, kalau wakalah, ini sistemnya menggunakan akad perwakilan. Heeh. Perwakilan ya. Jadi perwakilan di sini mewakilkan mungkin dalam hal ini perjanjiannya ya diwakilkan. Nah, kalau yang murobaha ini dia lebih ke jual beli aset. Nah, yang paling sering di antara empat ini adalah dua ya, yaitu sukuk ijaroh dan sukuk mudorobah. Ya. Jadi yang paling sering teman nanti temui ini perjanjiannya ini, yaitu sistem sewa ijaroh atau sistem bagi hasil, yaitu mudorobah.
Yang dua ini jarang ya, karena ini sistemnya perwakilan dan jual beli aset langsung gitu ya. Nah, manfaat sukuk ini teman-teman, kalau teman-teman lihat, kalau kita teman beli sukuk gitu ya, yang dilakukan oleh negara ataupun korporasi. Nah, ini bagi investor sebagai pendapatan stabil ya sesuai akad. Stabil di sini biasanya juga sistemnya sama ya, fix gitu loh teman-teman. Kalau di awalnya 6%, biasanya mereka akan continue 6% gitu. Walaupun sistemnya akad, jual apa, ijarah maupun mudharabah juga sama ya, tapi tetap ada perjanjian biasanya fix gitu, sama per tahunnya. Jadi ini sebagai pendapatan ya stabil buat kita nih sebagai investor. Yang kedua adalah alternatif investasi yang halal. Jadi selain juga ada pendapatan stabil, kita juga ada sistemnya. Jadi kalau orang yang kuat ya dalam hal syariah, ini menjadi investasi alternatif yang lebih halal ya teman-teman. Seperti itu. Dan ini semua sifatnya adalah perjanjian dan diakui oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi tingkat kehalalannya pun teman-teman langsung ya dari MUI gitu. Nah, manfaat dari sukuk ataupun obligasi syariah bagi penerbit adalah sumber pembiayaan syariah, ya kan? Dan dalam kategori syariah, ya, saham syariah itu harus ada pembiayaan syariahnya. Maka mereka biasanya akan mengeluarkan obligasi syariah atau sukuk, gitu. Nah, maka penting ya, mungkin bagi sebagian produk ataupun perusahaan yang perlu menjadi pure syariah, maka dia harus pembiayaannya berdasarkan prinsip syariah. Nah, maka bisa menerbitkan namanya sukuk. Dan juga di sini manfaatnya meningkatkan kepercayaan pasar. Nah, jelas ya, kadang juga karena kita mayoritas Muslim gitu ya, jadi beberapa klien ataupun investor itu emang lebih percaya kepada perusahaan yang berbasis syariah. Di sini mungkin yang menerbitkan sukuk gitu ya dibandingkan yang tidak atau obligasi konvensional itu teman-teman. Jadi di sini juga meningkatkan kepercayaan investor muslim khususnya. Nah, bagi ekonomi di sini mendukung pembangunan infrastruktur jelas ya. Pemerintah dalam hal ini salah satu contohnya membangun infrastruktur, mereka menerbitkan sukuk. Hmm. Nah, maka teman-teman di sini sudah kontribusi ya terhadap apa pembangunan nasional itu. Terus meningkatkan inklusi keuangan syariah. Jelas, di sini juga bagian dari sistem ekonomi syariah. Nah, biasanya penting ya untuk melihat seberapa besar sih inklusi keuangan syariah. Salah satunya yaitu produknya suku. Nah, ini manfaat dari obligasi syariah atau sukuk. Nah, contoh implementasi sukuk di Indonesia seperti apa? Sukuk negara di sini ya. Ini diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan. Sukuk korporasi diterbitkan oleh perusahaan swasta berbasis syariah. Contohnya bank syariah gitu ya. Mereka nggak bisa menerbitkan obligasi konvensional. Pasti pasti mereka namanya sukuk ya. Dinamainya adalah obligasi syariah gitu. Nah, contoh proyek yang dibiayai adalah jalan tol, jembatan, dan lain-lain. Jadi, dengan melihat ini, produk obligasi syariah itu teman-teman bisa beli ya, ataupun sebagai alternatif investasi gitu. Kalau kita sebagai investor, maka ini adalah alternatif investasi. Pak, kalau kayak gitu ada nggak sukuk ini yang beli selain orang Muslim? Itu banyak ya teman-teman ya. Jadi ketika perusahaan menerbitkan obligasi syariah, itu nggak semua yang investornya itu adalah Muslim ya, tapi banyak juga non Muslim. Artinya saat ini emang selama produk itu menarik,
rate-nya juga oke gitu ya, ataupun bagi hasilnya menarik ya pasti banyak orang yang berikut serta gitu ya. Entah itu prinsip syariah maupun non syariah. Pada prinsipnya ya ini semua adalah kepercayaan dan mungkin di syariah ini lebih positifnya itu adalah ada aset yang dijaminkan. Nah ini ya, nggak semua itu bisa kita terapkan gitu teman-teman. Oke ya, mungkin saya stop share dulu sampai sini. Bentar, saya coba pause dulu ya. Oke teman-teman, nah ini salah satu contoh ya, bentuk sukuk. Nah, namanya adalah SBR. SBR ini apa? Ada yang tahu? Sukuk berkelanjutan ya teman-teman ya. Sukuk berkelanjutan retail teman-teman. Jadi sukuknya ini berkelanjutan. Seriesnya mulai dari 01, 02, 03, 04 ya. Sampai saat ini yaitu 013. Jadi kalau saya bisa lihat ini ada udah 13 tahun ya teman-teman ya. Dari series 01 sampai saat ini gitu teman-teman. Dan ini SBN atau surat berharga negara yang diterbitkan rutin ya setiap tahun gitu. Nah, temanya saat ini, sorry, SBR ini dikelola oleh Kementerian Keuangan di sini maupun pajak ya di sini ya, DJPPR. Nah, kita salah satu agennya yaitu BNI dan Sekuritas, teman-teman. Jadi kalau mau pesan itu bisa melalui kita atau langsung melalui bank. Semua bank ada belum tentu ya. Kadang hanya agen-agen tertentu aja, bank-bank tertentu yang bisa menawarkan SBN itu teman-teman. Oke. Nah, oke kita next di sini. Nah, ini contoh ya teman-teman ya. Ada jadwal penerbitan SBR. Jadi untuk pemesanan sukuk, entah itu sukuk korporasi, entah sukuk negara gitu ya, itu harus teman-teman lihat jadwalnya. Nah, di sini yang pertama adalah penetapan kupon. Jadi di awal ditetapkan dulu kuponnya mau berapa. Kalau saat ini itu kuponnya di 6,45% ya. Yang tenor 2 tahun, teman-teman itu ya. Jadi tenornya ini ada dua. Ada tenor yang 2 tahun ya di sini ya. Ini T plus 2. Terus ada yang tenor 4 tahun yaitu T4 gitu ya. Yang kedua adalah masa penawaran. Jadi di sini ada penawaran juga. Jadi kita kalau mau beli ini harus di masa penawaran ini. Yaitu 10 Juni sampai 4 Juli 2024 ya. Ini contohnya ya, teman-teman ya. Jadi di sini Senin ya 10 Juni sampai 10 Juli. Dari pukul 9 terakhir 4 Juli yaitu sampai pukul 10. Nah, ini penetapan penjualan. Jadi kita itu sebetulnya penetapan penjualan ini artinya nanti di Senin 8 Juli ya. Heeh. Ini setelah semua beres nanti akan didistribusikan prosesnya yaitu di tanggal 8 dan 10. Settlementnya akan masuk ke portofolio itu tanggal 10 ya. Jadi intinya kalau mau teman-teman mau beli kita harus di masa penawaran. Pembayaran kupon kapan yang pertama kali? Nah kalau kayak gini kan ini hitungannya per bulan ya kuponnya ya. Kalau SBR ataupun SBN itu kuponnya per bulan dibagikannya. Nah ini pembayaran pertamanya di 10 Agustus 2024. Normal kupon ya. Nanti selanjutnya kapan? Sama ya. Mungkin 10 September ya. 10 Oktober, 10 November, 10 Desember gitu. Terus dibagikan setiap bulan seperti itu. Periode penyampaian ya, teman-teman penyampaiannya di sini tanggal 28 sampai 5 Agustus ya. Periode penyampaian. Nah, ini penyampaian tuh artinya penghitungannya, teman-teman.
Nah, ini yang SBR 13, sedangkan yang early redemption. Early redemption itu adalah kalau kita mau jual, ya, jadi ada masa holdnya, teman-teman. Itu 27 eh, 2026 sampai 24 Agustus 2026 ya, teman-teman ya. Jadi ada masa settle holdnya kalau di setahun, kalau yang 4 tahun itu masanya 2 tahun ya. Nah, baru bisa dijual gitu ya setelah ini. Ada masa holdnya dulu setahun. Kalau yang 4 tahun ini 2 tahun, teman-teman. Nah, struktur produk SBR seperti ini. Jadi pemerintah menjelaskan di sini dia menargetkan penerbitan ya 15 sampai 20 triliun, teman-teman. Gitu. Jadi akan di-share uang yang akan terkumpul kalau laku semua. Ini targetnya 15 sampai 20 triliun. Target pada sistem ISBN di sini dengan proporsi 60 sampai 40. Namun dapat disesuaikan dengan total pemesanan per hari. Bisa jadi ya, contohnya di sini SBR-nya 60%, SBR yang T plus 4-nya 4 tahun 40%. Nanti disesuaikan lah, tergantung nanti yang minatnya paling banyak yang mana gitu. Nah, penerbitnya di sini adalah pemerintah Republik Indonesia. Jadi ini yang menerbitkannya langsung pemerintah ya. Bentuk tanpa warkat dan tidak dapat diperdagangkan. Jadi artinya untuk sukuk ini kita baiknya di hold sampai jatuh tempo. Ataupun kalau mau dijual, biasanya yang jualnya langsung ke BRIDS-nya gitu ya. Jadi teman-teman nih belum baru pegang setahun, mau dijual itu nggak bisa ke pemerintah. Kalau yang ini ya, tapi harus dijualnya langsung melalui kita gitu. Nanti kita mau beli atau enggak tergantung. Ada yang mau beli nggak investor lagi. Jadi perjualbelikannya ini langsung antar investor, bukan lagi ke pemerintah. Masa penawaran ya di sini tanggal penetapan, settlement dan juga pencatatan di bursanya gitu. Ya, jadi struktur produknya seperti ini. Jadi kita tahu ya, ketika pemerintah ngutang itu bukan ngutang ke negara lain, tapi ngutang ke rakyatnya sendiri. Makanya ini hutang yang risikonya kecil atau aman gitu. Kecuali mungkin pemerintah mengeluarkan obligasi bonds global gitu ya. Nah, itu baru hutangnya hutang luar negeri. Tapi kalau ini saya kira hutang ke rakyatnya sendiri gitu. Strukturnya juga seperti ini jatuh tempo ya adalah 10 Juli 2026 dan yang 4 tahun 10 Juli 2028. Nominal pemesanannya 1 juta ya teman-teman. Jadi kalau mau beli teman-teman bisa beli di 1 juta. Maksimum pemesanan ada maksimumnya juga 5 miliar. Untuk yang 2 tahun dan yang 4 tahun itu 10 miliar. Jadi ada maksimumnya. Kuponnya berapa? Nah ini nih, yang 2 tahun 6,45, yang 4 tahun 6,6%, ya, 6,60%. Itu. Ini lumayan ya teman-teman ya, kalau lihat bunganya lumayan. Ini belum dipotong pajak 10%. Jenis kuponnya mengambang, jadi mengambang floating with floor. Jadi kalau mengambang itu seperti ini, kalau suku bunga Bank Indonesia naik, maka ini juga akan naik kuponnya. Tapi sebaliknya, ketika suku bunga Indonesia ini turun, dia nggak akan turun, tetap minimum segini, gitu. Nah, makanya orang suka yang floating ya, karena kita nggak tahu BI akan naikin suku bunga atau tidak, gitu. Makanya ini banyak orang suka karena tadi sistemnya floating with floor. Ini ya, di sini juga tingkat kupon periode pertama segini. Ya, tingkat kupon untuk periode 3 bulan tersebut berlaku sebagai tiket kupon minimum minimal ya atau floor. Di sini keterangan tambahan, kupon akan dibayarkan setiap bulan melalui RDN investor.
biaya penyimpanan. Oh, ini free biaya penyimpanan. Jadi nggak ada biaya penyimpanan ya. Jadi sini kuponnya dibayarkan setiap bulan ke RDN. Nanti RDN bisa ditarik atau mau dibelikan lagi produk lain gitu teman-teman. Strukturnya ini masih sama, tanggal mulai berlakunya kapan, penyesuaian kuponnya, pembayaran kupon, ya, jumlah kupon pertama dan lain-lain, tanggal pembayarannya setiap tanggal 10 per bulannya. Jadi ada yang tanggal 10, ada yang tanggal 15 biasanya teman-teman ya. Di antara dua itu aja, tanggal 10 atau tanggal 15. Periode penyampaian, early redemption, gitu ya teman-teman. Ini bisa langsung dilihat. Nah, keuntungan memiliki SBR. Jadi teman-teman kalau kita beli produk ini ya sukuk eh, eh, berkelanjutan ini, teman-teman berpartisipasi dalam pembiayaan APBN dan pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia. Jelas ya, bahwa APBN ini selain buat gaji juga buat pembangunan, entah itu BPJS, kesehatan, itu ya, tenaga kerjaan ataupun BPJ buat pembangunan infrastruktur, proyek dan lain-lain ya. Investasi murah dengan minimum pembelian terjangkau mulai dari 1 juta dan kelipatannya gitu. Jadi kalau kita beli 5 juta berarti kita dapat lima unit. Kalau kita beli 100 juta maka kita dapat 100 unit. Investasi yang relatif aman karena dijamin oleh negara. Nah ini ya. Makanya orang ketika ada penawaran ini mereka biasanya rebutan ya gitu ya. Pembayaran kupon setiap bulan dengan kupon tetap cocok untuk pengaturan cash flow pribadi ya. Jadi ini juga menjadi sumber penghasilan. Bayangan teman-teman kalau kita punya uang 100 juta udah aja ya, dengan bunga 6,5%, berarti kita taruh setahun dapat 6,5 juta, tinggal dibagi 12 ya, sekitar 500 ribu itu per bulan ya teman-teman ya. Lumayan ya, ada tambahan 500 ribu per bulan, teman-teman nggak usah ngapa-ngapain dapat penghasilan passive income dari obligasi ini gitu. Nah ini ada pajak ya, 10% ya. Nah ini lebih rendah daripada bunga deposito teman-teman. Jadi deposito 20%, sedangkan untuk SBN atau SBR ini itu 10%. Nah sekarang tinggal pemesanannya teman-teman. Contohnya masukin user ID passwordnya ya. Nanti di sini registrasi di bagian SBN-nya. Nanti diarahin ke sini. Jadi teman-teman akan pemesanan aja ya gitu. Nah ini yang umumnya ya teman-teman ya, yang ditawarkan oleh bank ataupun oleh sekuritas untuk proses pembeliannya ya. Jadi saya jelaskan di sini agar teman-teman tahu bahwa produk sukuk, obligasi berbasis syariah ini